Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rati di Mami Beluga Investing. Kali ini kita akan bahas kalau punya uang 100.000 beli saham apa sekarang. Dari saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, saya saring yang menurut saya fundamentalnya bagus. Nanti saya bahas lebih detail apa saja kriterianya ya. Lalu setelah saya ketemu, ada 64 perusahaan. Dari 64 perusahaan itu, saya saring lagi. Pilih yang memberi dividen secara konsisten selama 5 tahun terakhir. Dari situ saya dapat 13 perusahaan. Dari 13 perusahaan itu saya kerucutkan jadi 2 perusahaan karena masih terlalu banyak ya kalau 13 untuk satu video. Dan saya kupas tuntas 2 perusahaan itu di video ini. Disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir. Tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal. Kalau ada yang punya masukan, silakan tulis di komentar. Apa yang saya kemukakan di channel ini jangan dianggap sebagai nasihat keuangan. Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi. Saya rencananya akan membeli saham dan pegang saham selama masih masuk akal. Jadi bagi yang jual beli saham atau trading, mungkin apa yang saya bahas kemukakan di video ini akan kurang sesuai. Tapi kalau tertarik, nggak masalah, silakan tonton sampai selesai. Di video sebelumnya, saya uraikan kalau saya ada dana beberapa ratus ribu di rekening dana investasi saya. Tepatnya per hari ini tanggal 29 November 2020, jumlah dana di rekening dana investasi Poem saya adalah 400 ribuan rupiah. Di layar kita lihat di sebelah kiri ada snapshot dari cash balance saya, yaitu 251.152. Dan di sebelah kanan itu ada snapshot dari dana di Philip Money Market Fund saya yaitu 204.969. Total ada 456 ribuan. Oke, kenapa dana saya ada di dua tempat itu? Itu karena saya nyalakan fitur auto sweep, di mana setting auto subscribe dan auto redeemnya aktif keduanya. Apa yang terjadi adalah setiap ada dana melebihi Rp250.000 dari cash balance saya, dengan otomatis akan dibelikan reksadana pasar uang Philip Money Market Fund. Di kanan bawah, saya beri snapshot tampilan setting auto sweep di app Poem saya. Di setting auto redeem memungkinkan pencairan otomatis dari dana yang disimpan di Philip Money Market Fund kalau diperlukan. Contohnya kalau ada transaksi yang nilainya melebihi saldo cash di RDI saya. Seperti yang kita lihat di layar, saya taruh beberapa minggu. Oh, ini dia. Saya taruh beberapa minggu di reksadana pasar uang Philip Money Market Fund. Dana saya bertumbuh sekitar 0,5%. Lumayan lah bisa untuk mengcover biaya transaksi beli saham nanti yang 0,17% ya. Bagusnya begitu aktif fitur auto sweep ini nggak usah dipedulikan lagi, nggak usah beli, nggak usah jual, nggak ada biaya dan duitnya juga bertumbuh. Kalau kita diamkan di RDI atau rekening dana investasi kita, walau nggak banyak ya pertumbuhannya. Oke, balik lagi, saya ada dana 400 ribuan. Kemungkinan besar 200 atau sampai 300 ribu akan saya belikan saham. Nggak saya habiskan ke 400 ribunya ya buat jaga-jaga, siapa tahu saya ketemu perusahaan lain yang menurut saya harganya masuk akal dan bagus. Dan seketika saya mau beli. Nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya, kriteria saya memilih saham kali ini ya. Seperti yang saya bilang di awal-awal, dari saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, saya saring perusahaan menurut beberapa kriteria ya. Yang pertama adalah pas di kantong. Harga satu lotnya atau 100 lembar sahamnya pada minggu terakhir bulan November kurang dari 100.000. Yang kedua, nggak kemahalan. P/E ratio atau price to earning ratio berada di bawah 10. Kenapa 10? Artinya secara kasar, kita atau perusahaannya balik modal dalam waktu 10 tahun. Mau tahu lebih banyak soal PI, silahkan lihat di video saya sebelumnya soal PI. Link saya sertakan di deskripsi ya. Sekarang lanjut ke kriteria ketiga, yaitu tahan pandemi. Yang saya pakai untuk melihat apakah perusahaan itu tahan pandemi adalah satu, net profitnya untuk tahun berjalan di 2020 adalah positif. Jadi saat pandemi begini perusahaannya nggak merugi secara keseluruhan, termasuk sumber-sumber penghasilan di luar operasionalnya. Setidaknya masih bisa bayar gaji pegawai. Lalu yang kedua adalah operating profit marginnya untuk tahun berjalannya di 2020 sama positif. Jadi kita juga mau perusahaan yang operasionalnya masih positif di kala pandemi ini.
Dari ketiga kriteria yang saya bahas di slide sebelumnya, pasti kantong, harganya nggak kemahalan, dan tahan pandemi, dan kita ketemu 64 perusahaan ini, perusahaannya ya, silakan dilihat apa ada saham-saham favorit Anda. Ternyata lumayan banyak juga perusahaan yang tahan pandemi ya, pasti kantong dan harganya nggak lagi kemahalan. Oke, karena masih banyak, saya saring lagi dengan cara mengerucut ke perusahaan-perusahaan yang memberi dividen secara teratur selama 5 tahun ke belakang, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Nah, ini dia 13 perusahaan-perusahaan sehat, nggak sedang kemahalan, yang tahan pandemi, dan harganya di bawah 100, harga per lotnya di bawah Rp100.000. Dan samping itu juga konsisten memberi dividen 5 tahun ke belakang. Jadi bisa untuk passive income ya. Dari kiri ke kanan kita lihat ada BFIN atau BFI Finance Indonesia Tbk, BJTM atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, CLPI atau Color Park Indonesia Tbk, apalagi ada ELSA atau Elnusa Tbk, IKBI atau Sumi Indo Kabel Tbk, JRPT atau Jaya Real Property Tbk, MLPT atau Multipolar Teknologi Tbk. Berikutnya ada NELY atau Nelly atau Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk, Ruis atau Radian Utama Interinsco Tbk, SDRA atau Bank Wori Saudara Indonesia, SMDR atau Samudra Indonesia Tbk, SRIL SRIL atau Sri Rejeki Isman Tbk, dan TBLA atau Tunas Baru Lampung Tbk. Ini masih kebanyakan untuk saya kupas tuntas satu persatu ya, jadi saya pilih 2 yang bidang usahanya paling familiar untuk saya. Nanti di video lain saya bahas lebih lanjut yang lain-lainnya ya, sisa 11-nya lagi. Oke, ini adalah 2 pilihan saya untuk video kali ini, yaitu BFI Finance dan Bank Jatim. Kebetulan keduanya institusi keuangan ya. Nah, berikut kita lihat gambaran umum perusahaannya dulu. BFIN atau BFI Finance Indonesia, menurut websitenya didirikan di tahun 1982. Dia merupakan salah satu perusahaan multifinance tertua yang terdaftar di Indonesia Stock Exchange atau dulunya Jakarta dan Surabaya Stock Exchange. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pembiayaan bisnis dan pribadi. Menurut websitenya, kembali ya, BFI memiliki jangkauan yang cukup luas, yaitu ada 400 lebih cabang di seluruh Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Pendapatan utama BFI Finance adalah dari pembiayaan kredit mobil bekas. Pembiayaan mobil bekas berkontribusi 60% dari total pendapatan. Sejak 2017, perusahaan juga merambah pendanaan syariah dan peer-to-peer lending. Nah, sekarang kita lanjut ke BCTM atau PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, TBK. Bank ini didirikan di tahun 1961 sebagai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Bank ini lalu mengalami berbagai perubahan bentuk sampai dengan sekarang sebagai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Menurut info yang saya kumpulkan dari berita, Bank Jatim ini adalah bank yang mendistribusikan gaji PNS di daerah Jawa Timur. Dan Jawa Timur adalah daerah dengan jumlah PNS tertinggi di Indonesia, yaitu sekitar 400 ribuan. Apa kemungkinan implikasi yang saya lihat dari kondisi ini? 1. Sudah pasti para PNS yang gajinya didistribusikan di Bank Jatim ini menjadi nasabah Bank Jatim ya. Bank lain mungkin perlu iklan atau trik-trik lain untuk menarik nasabah untuk membuka rekening di bank ya, sementara Bank Jatim untuk bisa mendapat nasabah langsung lewat distribusi gaji ini ya langsung. Samping itu, kalau sistem Bank Jatim bagus, kemungkinan keluarga, rekan, dan kenalan dari PNS yang memiliki rekening di Bank Jatim ini akan buat rekening di sana juga. Yang kedua, sudah pasti ada dana yang berputar atau masuk, yaitu gaji PNS, at least setidaknya gaji PNS di setiap bulannya. Yang ketiga, ada kemudahan kredit dengan pembayaran melalui potong gaji di awal bulan. Untuk PNS sendiri nih, kemudahan, untuk bank juga kemudahan. Bank sendiri mendapat jaminan kalau cicilan per bulannya pasti akan dibayar. Gak cuma itu, kreditnya pasti dibayar dan dibayarnya tepat waktu. Nah, kita tahu sendiri kemungkinan besar kredit seperti ini terbayar lunas, resiko gagal bayar kecil sekali. Kita juga lihat, samping itu ya, di laporan keuangan Bank Jatim kalau kredit kepada PNS dan pegawai BUMD yang gajinya didistribusikan lewat Bank Jatim adalah salah satu produk keuangannya.
Nah, sekarang kita lanjut melihat angka-angka kinerja BEFIN dan BJTM lebih dalam. Kita akan lihat EPS atau earning per share atau laba per saham, PE ratio atau price to earning ratio, dan dividennya selama 5 tahun terakhir. Sekarang kita mulai dari EPS, earning per share atau laba per saham 5 tahun terakhir dari BJTM. Di layar kita lihat pergerakan earning per share atau EPS dari BEFIN dan BJTM. EPS ini dapat dari total laba dibagi dengan jumlah sahamnya. Angkanya menunjukkan berapa banyak keuntungan yang didapat perusahaan untuk setiap lembar sahamnya. Link video saya mengenai EPS ada di deskripsi ya. Kita mulai dari EPS BEFIN. Kita lihat laba BEFIN di tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 lumayan stabil di seputaran 40 per sahamnya. Tahun 2015 naik sedikit daripada tahun 2014, lalu sayangnya turun drastis ke hampir mendekati nol atau tidak ada laba sama sekali di tahun 2016. Apa yang terjadi di sini saya kurang tahu karena sejauh penelusuran saya per hari ini 29 November 2020 saya belum ketemu apa-apa ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi EPS BEFIN di tahun 2017. Laba per saham atau EPS BEFIN melesat ke seputaran 80 per saham, 2 kali lipat dari laba per saham di 2 dan 3 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2014 dan 2015. Lalu naik ke hampir, setelah itu ya naik ke hampir 100 per saham di tahun 2018 dan turun lumayan jauh ke seputaran 50 per saham di tahun 2019. Tahun 2016 sampai dengan 2019 EPS BEFIN seperti naik roller coaster ya, mirip sekali ya kalau kita lihat pergerakan grafiknya di sini ya, mirip seperti naik roller coaster. Oke, sekarang kita lanjut ke BJTM. Beda dengan BEFIN, naik BJTM maksudnya bukan naik roller coaster ya, grafik BJTM ini kelihatannya lebih stabil. Tahun 2014 sampai 2015 laba per sahamnya turun sedikit tapi masih di seputaran Rp60 per saham. Tapi kemudian naik dari tahun 2016 sampai dengan 2019 secara teratur naik yang hampir melampaui 90 per saham. Oke. Jadi EPS BJTM naik teratur, sementara EPS BEFIN lebih tidak stabil. Selain itu ya, tahun ini adalah tahun spesial, tahun ujian untuk kita semua, saya percaya ya. Termasuk untuk perusahaan-perusahaan juga, untuk tahu bagaimana efek pandemi pada BEFIN dan BJTM. Di slide berikutnya kita akan lihat lebih dekat EPS atau laba per saham kedua perusahaan tersebut. Kita lihat EPS per kuartal dari kuartal pertama tahun 2019 sampai dengan kuartal ketiga tahun ini. Sejauh yang sudah dilaporkan oleh kedua perusahaan tersebut. Nah, ini dia EPS pandemi dari BEFIN dan BJTM atau EPS dari kuartal pertama 2019 sampai dengan kuartal ketiga 2020. Ini EPS per kuartal, jadi angka yang kita lihat ini adalah penghasilannya di 3 bulannya saja ya. Kita mulai dari BJTM. Angka EPS BJTM seperti EPS tahunannya ya, stabil. Setiap kuartal dia stabil, perolehannya di sekitar 20 sampai dengan 30. Pandemi maupun tidak pandemi, kita bisa melihat dampak pandemi di kuartal kedua tahun 2020, yaitu penurunan dari seputaran 30 per saham di kuartal pertama 2020 menjadi kisaran 20 di kuartal kedua tahun ini. Ada penurunan tapi tidak sebegitu jauh. Lalu di kuartal ketiga dia cukup stabil atau naik sedikit, masih di kisaran 20 ya, 20-an per saham ya. Jadi EPS per kuartal BJTM malah turun lebih banyak di kuartal keempat tahun lalu, tahun 2019, sebelum pandemi. Sejauh ini saya belum ketemu ada kejadian apa di kuartal keempat 2019 ini ya. Dari laporan keuangannya dinyatakan bahwa sepanjang 2019, Bank Jatim tidak memiliki transaksi penting atau informasi keuangan yang sifatnya luar biasa dalam jumlah yang signifikan. Jadi saya nggak tahu apa yang terjadi ini sampai ada penurunan lumayan di bawah 20 di sini ya, kuartal terakhir, kuartal keempat tahun 2019. Nah, sekarang kita lanjut ke roller coaster ya, BEFIN.
Mirip dengan grafik EPS tahunannya, EPS kuartal BEFIN tidak sestabil BJTM. Ada penurunan drastis ke merugi melampaui minus 20 per saham atau merugi Rp20 per saham di kuartal keempat tahun lalu, tahun 2019. Menurut laporan keuangannya, BEFIN menyelesaikan sengketa selama 16 tahun di kuartal ini. Kuartal keempat tahun 2019 dan diharuskan membayar sebesar 774 miliar. Sebagai gambaran, omset BEFIN di tahun itu, tahun 2019, menurut laporan keuangannya ya, ada di kisaran 5 triliun. Jadi pembayaran sengketanya itu saja adalah sekitar 15% dari keseluruhan omsetnya tahun itu. Lalu laba bersihnya di tahun itu adalah 712 miliaran. Artinya pembayaran sengketa sebesar 774 miliar ini 62 miliar lebih banyak daripada laba bersihnya. Intinya, pembayaran sengketa sebesar 774 miliar ini nilainya signifikan bagi BEFIN. Dari keterangan di laporan keuangannya, sepertinya masalah ini cukup besar dan kompleks, melibatkan hal yang terjadi dalam kurun waktu hampir 20 tahun. Nanti kalau sudah cukup informasi, mungkin saya buatkan video khusus untuk mensarikan kejadiannya ya. Oke, sekarang kita kembali ke grafik di layar dan EPS per kuartal BEFIN di tahun 2019. Walaupun di kuartal keempat EPS-nya negatif ya, seperti kita lihat di sini ya, kalau dijumlahkan untuk per tahunnya masih positif karena EPS di kuartal sebelum-sebelumnya, kuartal pertama, kedua, dan ketiga masih positif. Dampak pandemi bisa kita lihat dengan penurunan EPS BEFIN ke hampir 0 atau tidak ada laba sama sekali di kuartal kedua tahun 2020. Bagusnya EPS-nya kemudian naik di kuartal berikutnya melampaui 10 ya, melampaui 10 per sahamnya, hampir mendekati level pre-pandemi yaitu EPS di kuartal pertama tahun ini di atas 20. Ada pergerakan naik ya. Sekarang kita lanjut ke PE ratio 5 tahun ke belakang dari BEFIN dan BJTM. Angka PE ratio atau Price to Earning Ratio didapat dari membagi harga saham dengan EPS-nya. Harga PE ini menunjukkan seberapa lama waktu untuk pemegang saham atau perusahaan untuk balik modal dari investasinya. Jadi, makin kecil PE suatu perusahaan itu makin bagus. Artinya harga sahamnya sedang tidak kemahalan. Di layar kita melihat PE ratio per kuartal dari BJTM dan BEFIN. Kita langsung melacak PE ratio per kuartal sekalian ya untuk melihat lebih dekat seberapa liar atau stabilnya pergerakan kedua perusahaan tersebut. Kita mulai dari BJTM. PE ratio paling tinggi BJTM yang berwarna merah ya. PE ratio paling tinggi ada di kuartal keempat 2017 di sini. 2017 PE ratio paling rendah ada di angka 4 yaitu di kuartal kedua tahun 2015. Oke. Pergerakan PE ratio BJTM 5 tahun terakhir ini bisa kurang lebih dibagi dua ya. Yang pertama di kisaran 4 sampai dengan 6. 4 sampai dengan 6 di tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Lalu yang kedua di kisaran 5, 5 sampai dengan 8 dari tahun 2017 sampai dengan tahun lalu tahun 2019. Dampak pandemi kita lihat di kuartal pertama tahun 2020 yang PE-nya turun drastis. 2 poin ke hampir 4 dari 6 di kuartal keempat tahun lalu. Kemungkinan besar ini karena harga saham di BEI Bursa Efek Indonesia turun ramai-ramai di awal tahun ini. Penurunan ini lumayan jelas kalau dilihat dari pergerakan sejak 2017 ya, tapi nggak sebegitu drastis sebenarnya kalau kita mempertimbangkan pergerakan PE BJTM 5 tahun terakhir karena dia masih di atas 4 ya, masih di atas 4 sesuai dengan titik terendah di 2015 dan 2016. Sejak itu, PE BJTM naik perlahan ke angka 6 di kuartal ketiga sekarang. Kuartal ketiga sekarang. Jadi intinya kita bisa mengamati pengaruh pandemi di BJTM tapi tidak terlalu drastis sebenarnya ya. Sekarang kita lanjut ke BEFIN. Yang menarik adalah PE BEFIN naik teratur di tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Dari di bawah 1 di tahun 2015 sampai dengan melampaui 8
di kuartal terakhir di tahun 2017. Setelah itu PI-nya naik turun maksudnya, paling tinggi di kisaran 10 di kuartal keempat tahun lalu dan paling rendah di kisaran 3 di kuartal pertama tahun ini. Pada saat itu kuartal pertama tahun ini artinya saham BeFin sedang diskon ya, tapi sekarang sayangnya dia sudah naik teratur sampai dengan kisaran 9 di kuartal ketiga tahun ini. Drastis sekali naiknya ya, dari kuartal pertama ke kuartal kedua. Dibandingkan dengan BJTM yang PI-nya masih rata di kisaran 6, saham BeFin per hari ini bisa lebih mahal kalau dibandingkan dengan labanya. Bisa dianggap lebih mahal ya, karena BeFin di 9, sedangkan BJTM masih di seputaran 6. Sekarang kita ke dividen. Ini merupakan salah satu saringan dari 64 perusahaan ke 13 perusahaan. Perlu diingat, laba tahun ini dibagikan sebagai dividen di tahun berikutnya. Jadi, misalnya dividen di tahun 2015 itu merupakan laba dari tahun 2014. Kita mulai dari yang stabil ya, BJTM. Dari laporan keuangannya, kita lihat BJTM membagikan dividen setahun sekali, sekitar kuartal pertama. Jumlah dividennya lumayan stabil dan tampaknya terus tipis-tipis meningkat, tapi masih di angka kisaran di atas 40 ya, 40 ke atas gitu, di atas 40 lagi sedikit per lembar sahamnya. Kalau melihat labanya yang cukup stabil, walau ada pandemi, kemungkinan besar dividen BJTM tahun ini nggak akan terlalu jauh dari 5 tahun sebelumnya. Tapi perlu diingat, tahun ini tahun spesial, tahun pandemi, jadi kita ya masih ada kemungkinan dividennya berubah juga sedikit. Oke, sekarang kita lanjut ke roller coasternya ya, BeFin. 5 tahun ini BeFin rajin membagikan dividen, kadang 2 kali setahun, kadang sekali setahun. Yaitu yang 2 kali setahun itu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. 2015 sampai dengan tahun 2017. Di tahun 2018 tampaknya ada perubahan menjadi sekali setahun, dan begitu juga di tahun 2019 seperti yang kita lihat ya sekarang ini ya. Oke, di tahun 2015 sampai dengan 2016 dividen di awal di bawah, di awal dan di akhir tahun. Di awal tahun di bawah 10 per lembar sahamnya, lalu dividen akhir tahun di kisaran 15 per lembar sahamnya. Kalau di total di tahun 2015 angkanya sedikit di bawah 20. Dan di tahun 2016 angkanya di kisaran 20 ya. 2016 di kisaran 20. Di tahun 2017, dividen awal dan akhir tahunnya kedua-duanya naik. Di awal tahun di kisaran 10, di atas 10 lagi sedikit, dan di akhir tahun melampaui 20. Jadi, kalau di total, dividen di tahun 2017 itu melampaui Rp30 per saham. Seperti yang saya sebut sebelumnya, di tahun 2018, frekuensi pembagian dividennya dijadikan setahun sekali, dari 2 kali setahun. Ternyata yang berkurang bukan cuma frekuensinya saja loh, tapi juga jumlahnya. Total dividen BeFin yang dibagikan di tahun 2018 angkanya di kisaran 20, bahkan di bawah ya, di bawah 20 per saham. Kembali ke kisaran di 2 tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2015, 3 tahun sebelumnya di tahun 2015. Di tahun 2019, yang ini, dividen BeFin naik drastis lebih dari 2 kali lipat di tahun sebelumnya. Jauh ya. Dividen ini dibagikan hampir mencapai 50 per sahamnya, bahkan melampaui dividen Bank Jatim. Pendapatan 2019 yang dibagikan, berikutnya pendapatan 2019 yang dibagikan sebagai dividen di 2020 turun drastis sekali. Kemungkinan ini akibat berkurangnya pendapatan yang lumayan tinggi setelah penyelesaian sengketa seperti yang saya sebut di slide sebelumnya di November 2019 ya, ada sengketa di November 2019. Di awal tahun 2020 BeFin membagikan dividen sedikit di atas Rp10 per saham. Oke, kesimpulan dari semuanya itu jujur saya galau setelah melihat angka-angka kinerja kedua perusahaan di slide-slide sebelumnya. BJTM PI masih di kisaran 6, sementara per hari ini 29 November 2020, PI BeFin juga sudah bergerak mendekati angka 10. Yang buat saya sudah hampir kemahalan ya angka PI BeFin ini. Selain itu kinerja BeFin juga tidak terlalu stabil kalau kita lihat 5 tahun ke belakang ini. Terutama kalau kita lihat dari pergerakan EPS-nya ya. Selain itu dividennya juga ya
tidak stabil. Jadi kalau kinerjanya masih seperti 5 tahun belakang ini, saham Bevin belum bisa diandalkan sebagai passive income. BJTM karena dividennya stabil bisa diandalkan sebagai passive income. Untuk saya sendiri, apa yang saya lakukan? Saya sudah ada BJTM, mungkin akan saya tambah 1 lot atau 2 lot lagi, 100 atau 200 lembar saham lagi ya. Lumayan untuk nambah-nambah penghasilan passive income saya ya, karena dia teratur. Mumpung PI-nya masih di kisaran 6 juga. Nanti kalau sudah banyak yang melirik, harga sahamnya makin mahal, PI-nya bisa naik, dan saat itu sahamnya mungkin udah nggak kebeli lagi buat saya. Berikutnya, kemungkinan saya beli Bevin juga, mumpung PI-nya masih di bawah 10. Nanti kalau sudah banyak yang melirik, PI-nya bisa naik dan nggak kebeli lagi. Kita lihat dulu harga saham kedua perusahaan ini ya, supaya saya tahu seberapa banyak yang sebenarnya mampu saya benar-benar beli ya. Oke, di awal saya menyebut bahwa saya saat ini ada cash sebesar 400 ribuan ya. Satu lot Bevin adalah 39 ribuan, sedangkan satu lot BJTM adalah 67 ribuan. Oke. Jadi rencananya saya akan tambah 2 lot lagi BJTM, yaitu 130 ribuan, lalu beli satu lot Bevin, yaitu 39 ribuan, ya supaya masuk radar saja si Bevin ini. Jujur saya nggak yakin dengan kinerja Bevin, karena 5 tahun ke belakang ini kurang stabil. Kalau misalnya EPS-nya stabil di tahun depan, keempat kuartalnya ya, atau 3 kuartal ya, dan seterusnya ya, dan PI-nya turun, saya mungkin bisa beli Bevin lagi, tapi itu masih untuk tahun depan. Di layar saya perlihatkan rencana saya dan hitung harganya, tapi ini rencana saya ya, beli 2 lot BJTM, lalu tambah dengan 1 lot Bevin. Tapi ini harga berdasarkan harga penutupan di hari Jumat 27 November 2020. Harga per Senin mungkin berubah, semoga nggak banyak, jadi masih cukup anggaran saya untuk belinya ya. Oke, sekian video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton saya. Ikutin terus perjalanan saya untuk belajar investasi ya. Doakan semoga investasi saya berhasil. Sampai ketemu di video selanjutnya.